Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gadis Safiatri dengan NIM 17066624150 dari kelas S1 Akuntansi C. Di sini saya ingin menjelaskan analisis statistik deskriptif dari PT Mayura Indah dan PT Unilever Indonesia. Nah, yang pertama di sini ada kelas audit report lag. Audit report lag ini merupakan jumlah hari yang dibutuhkan auditor untuk menyelesaikan laporan audit setelah tanggal laporan keuangan perusahaan. Nah, di sini bisa terlihat bahwa mayoritas dari eh, kelas audit report lag ini pada 34 hingga 56 hari dengan nilai minimal 34 hari dan maksimal 149 hari. Di sini bisa terlihat di grafik, pada grafik histogram dan poligon, frekuensi report lag ini condong ke sebelah kanan. Artinya sebagian besar audit report lag ini berada di kelas awal. Nah, eh selanjutnya di sini ada kelas total aset. Nah, total aset ini adalah jumlah seluruh harta atau kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Bisa dilihat bahwa total aset itu dominan pada 18 triliun hingga 21 triliun dengan nilai terendah 16 mili dengan nilai terendah 16 triliun dan nilai maksimal 29 triliun. Pada tabel ditunjukkan bahwa grafiknya itu cenderung pada kelas kedua dan kelas pertama. Nah, artinya ini eh, sebagian besar frekuensinya ini pada total aset berada pada nilai nilai kelas yang di awal. Nah, selanjutnya ada laba bersih. Di sini terlihat bahwa nilainya itu dominan pada dua kelas dan jumlah frekuensinya itu sama. Di sini ada yang pertama, dominan pada kelas pertama yaitu 1 triliun dan 4 triliun, dan kok dominan pada kelas terakhir yaitu 12 triliun dan 15 triliun dengan nilai minimalnya atau nilai terkecilnya itu 1 triliun dan nilai terbesarnya 15 triliun. Nah, pada grafik ini ditunjukkan bahwa distribusinya itu condong pada kedua sisi, yaitu kanan dan kiri. Nah, ini memperlihatkan bahwa ada kesenjangan atau gap yang sangat besar pada laba bersihnya. Selanjutnya, di sini ada total utang. Nah, total utang ini dominan pada kelas ketiga dengan nilai 7 triliun hingga 8 triliun. Dengan nilai minimal yaitu 3 dan nilai terbesar yaitu 12 triliun. Dari grafik terlihat bahwa distribusinya itu lumayan simetris dengan frekuensi tertinggi pada kelas ketiga. Nah, ini berarti distribusinya itu bisa dibilang cenderung konsisten. Oke, selanjutnya di sini ada statistik deskriptifnya. Yang pertama, kita ada nilai minimum. Nah, nilai minimum dari audit like report itu ada 34 hari. Untuk total aset ada 16 triliun dan laba bersihnya itu 1 triliun, total utangnya itu 3 triliun. Ini nilainya itu diambil dari kedua perusahaan. Jadi ada 5 data untuk masing-masing kategori. Nah, yang kedua ini ada nilai maksimal yaitu 149 hari untuk audit like report. Untuk total aset itu 29 triliun, laba bersih 15 triliun, dan total utang 12 triliun. Untuk rata-rata, di sini rata-rata untuk audit like reportnya itu adalah 66,9. Nah, artinya itu eh, penyelesaian auditnya itu penyelesaian untuk mengaudit laporan keuangan itu memakan waktu sekitar 66,9 hari atau bisa dibulatkan jadi 67 hari. Nah, di sini untuk total asetnya itu rata-rata 20 triliun, bersih itu rata-rata 8 triliun dan total utang itu 7 triliun. Selanjutnya di sini ada modus. Nah, modus ini di sini audit reportnya adalah sebesar 89. Nah, artinya 89 ini merupakan angka yang paling sering muncul. Nah, ini didapatkan dari laporan keuangan eh,
ya laporan keuangan PT Mayora Indah pada tahun 2020 hingga 2021 yang dimana dulunya itu memakan waktu 89 hari untuk diaudit. Lalu di sini ada total aset, tidak ada modusnya karena total aset itu semuanya berbeda-beda ya, jadi tidak ada yang muncul lebih banyak gitu. Sama seperti laba bersih dan total utang juga. Selanjutnya di sini ada median. Median itu merupakan nilai tengah jika data-datanya itu diurutkan. Nah, untuk audit like report, mediannya itu di 51 untuk total aset 19 triliun, laba bersih 8 triliun, dan total utang 7 triliun. Untuk standar deviasi ini merupakan ukuran penyebaran data. Jadi untuk melihat seberapa besar kayak penyebaran data yang ada dari data-data yang kita kumpulkan. Nah, untuk audit like report itu sebanyak 36,71. Untuk total aset itu 3 triliun, laba bersih 6 triliun, dan total utang 2 triliun. Selanjutnya di sini ada varians. Varians itu untuk menunjukkan eh, seberapa besar penyebaran datanya. Nah, untuk audit like report ini sebesar 1347 hari. Untuk total aset ini sebesar 1,5, untuk laba bersih itu 4,09, dan total utang itu 7,26. Nah, untuk kuartal ini, yang pertama ada kuartal 1. Kuartal 1 ini eh 20% dari data itu kira-kira berapa nilai cakupannya. Nah, jadi bisa dilihat dari audit like report itu berarti 25% dari data itu berarti di bawah 40. Nah, untuk total aset berarti 25% data berarti di bawah 18 triliun. Sama seperti laba bersih berarti di bawah 2 triliun, dan total utang berarti di bawah 5 triliun. Untuk kuartal 2 ini seberapa setengah data itu berada di cakupan mana. Jadi 50% data dari audit like report di sini itu berarti ada di bawah 51 hari. Nah, total aset berarti 50% itu di bawah 19 triliun. Kalau laba bersih 50%-nya di bawah 8 triliun, dan total utang 50% itu di bawah 7 triliun. Nah, untuk kuartal 3 berarti 75%-nya. Nah, jadi di audit like report 75% data itu berada di bawah 88 hari, sama seperti total aset. 80%-nya di bawah 22 triliun, laba bersih di bawah 14 triliun, dan total utang di bawah 8 triliun. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.